Jakarta. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek video pembelajaran mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengaku Ibu Nur Latifah Purwotaini, MPD. Selanjutnya, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Tahukah kamu jika Indonesia pernah dijajah oleh Eropa? Negara mana saja itu? Yuk kita bahas. Penjajahan Portugis. Portugis datang ke Malaka pada tahun 1509 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Portugis yang dapat menguasai Malaka pada 10 Agustus 1511. Pada awalnya bangsa Portugis membuat perjanjian dan koalisi damai pada tahun 1512 dengan kerajaan Sunda di Parahyangan. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan Portugis beralih ke Maluku dalam menaklukkan beberapa pos militer dan persekutuan dengan beberapa penguasa setempat. Penjajahan Spanyol. Dalam penjajahan kali ini, penjajahan Spanyol lebih memilih terhadap Tidore. Spanyol membuat sebuah benteng yang membuat sebuah persaingan semakin panas. Maka dari itu, pada tahun 1534, Portugis dan Spanyol membuat kesepakatan yang berisikan bahwa Maluku menjadi tempat untuk Portugis, sedangkan Spanyol berpusat di Filipina. Penjajahan Belanda. Belanda datang ke tanah Nusantara pada tahun 15 Juni 1596 di Banten. Saat itu, Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Awalnya, Belanda ingin melakukan hubungan dengan penduduk yang ada di wilayah Nusantara, akan tetapi semakin lama, kapal Belanda banyak yang berdatangannya ke Banten. Maka dari itu, menghindari dari persaingan ketat, maka Belanda mendirikan VOC. VOC adalah Kongsi atau Perserikatan Perdagangan Belanda yang didirikan pada tahun 1602 yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Peter Both. Jenderal berikutnya bernama Jan Peter Jun Kon yang memindahkan VOC ke Batavia, sekarang Jakarta. Pada awalnya VOC hanya berdagang, akan tetapi lama-kelamaan menguasai monopoli pusat-pusat perdagangan seperti di Batavia, Banteng, Selat Sunda, Makassar, Maluku, dan Mataram, dan berbagai daerah lainnya. Selanjutnya yaitu kerja paksa. Herman Willem Daendels memberlakukan kerja paksa tanpa upah untuk membangun jalan. Kerja paksa yang dilakukan disebut kerja rodi. Rakyat dipaksa untuk membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan yang panjangnya sekitar 1000 km. Selain membangun jalan, rakyat Nusantara juga bisa dipaksa untuk menanam kopi di daerah Priangan untuk pemerintahan Belanda. Penjajahan Inggris. Penjajahan Inggris berlangsung selama 5 tahun. Inggris berhasil melakukan penyerangan dengan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia pada 28 Agustus 1811. Negara Inggris berhasil memaksa Belanda untuk menyetujui perjanjian Tuntang pada 18 Agustus 1811. Pernahkah kalian melihat foto di samping? Siapakah mereka? Yuk kita lihat penjelasan berikut. Perlawanan terhadap Portugis. Bangsa Indonesia tidak begitu senang dengan kehadiran bangsa Portugis yang ingin menjajah. Oleh karena itu, rakyat Indonesia juga memberikan perlawanan terhadap penjajah dengan mengangkat senjata. Perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu antara lain sebagai berikut. Perlawanan terhadap Belanda. Tahukah kalian jika Belanda merupakan negara Eropa yang menjajah Indonesia paling lama? Belanda menjajah Indonesia selama 33 tahun. Perjuangan melawan penjajah dilakukan dalam perang kedaerahan. Berikut daerah-daerah yang berjuang melawan Belanda. Perang Aceh. Perang Aceh didukung penuh oleh semua rakyat Aceh. Pada saat itu akan dipimpin oleh Tengku Ciditoro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan istrinya yaitu Cut Nyadin. Taktik yang digunakan
dalam perang ini adalah gerilya agar tidak mudah tertangkap oleh Belanda. Perjuangan rakyat Jawa. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Perang ini diakibatkan oleh Belanda yang ingin memasang patok jalan dan juga membangun rel kereta api di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Dalam peperangan ini, Belanda menggunakan taktik benteng sel-sel dan Pangeran Diponegoro mendapatkan bantuan dari BB. Perlawanan Rakyat Kalimantan. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari karena Belanda berusaha untuk menguasai kerajaan Banjar dengan cara memonopoli perdagangan dan juga ikut campur urusan kerajaan. Rakyat Maluku. Perjuangan rakyat Maluku dipimpin oleh Thomas Matulesi Patimura karena Belanda memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dan datang pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur. Dikarenakan kedatangan Jepang, akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Organisasi bentukan Jepang. Gerakan 3. Pemimpin Gerakan 3A adalah Syamsuddin dengan semboyan adalah Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tujuan dari gerakan ini untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Kedua, Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Pemimpin Putra adalah Insinyur Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tetapi organisasi ini dibubarkan karena dianggap sebagai gerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, Jawa Hokokai, Perhimpunan Kebaktian Jawa. Pemimpin dari organisasi adalah pemerintah militer Jepang untuk mengerahkan rakyat untuk Romusha. Heiho, pembantu prajurit Jepang. Organisasi ini bertujuan untuk membantu Jepang melawan sekutu dan juga untuk membantu rakyat Indonesia mendapatkan pelatihan militer. PETA, Pembela Tanah Air. Dibentuk atas usul Gatot Mangkupraja kepada Legend Kumalaci Horada. Tujuan untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. There's a place I have found in the shade on the ground, far from. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi, pada proyek video pembelajaran tersebut, itu diperuntukkan untuk kelas 5 SD, di mana mengenai tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda, yang dimana tujuan dari materi atau isi materi di dalam video pembelajaran tersebut supaya peserta didik dapat memahami sikap menghargai dan juga perjuangan bangsa Indonesia dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan dibentuknya atau dibuatnya video media pembelajaran tersebut yaitu supaya pendidik dapat mengajarkan atau menyampaikan materi dengan mudah kepada peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan peserta didik juga dapat memahami dengan mudah apa isi materi yang disampaikan ketika proses pembelajaran. Selain itu, proyek ini juga dapat digunakan serta diakses dengan mudah baik oleh peserta didik maupun tim pendidik. Sehingga proyek video pembelajaran ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin hanya itu pemaparan mengenai